Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Isyana Lintang dengan NIM 203022420005. Di sini saya akan melakukan praktik penyerangan pada DVWA menggunakan difficulty medium. Sebelumnya saya akan login dulu menggunakan akun admin dengan password. Baik, berikut adalah tampilan indeks dari DVWA-nya. Karena pada tugas ini kita akan menggunakan difficulty medium, saya akan mengubah difficulty dari security levelnya di medium. Nah, baik, selanjutnya karena nilai akhir NIM saya adalah 5 atau ganjil, saya akan melakukan serangan CSRF atau cross-site request forgery. Sebelumnya apa itu serangan CSRF? Serangan CSRF ini adalah serangan yang memaksa end user untuk mengexecute aksi yang tidak diinginkan oleh mereka pada web aplikasi di mana mereka itu sedang terautentikasi. Pada kasus DVWI ini, tujuan dari serangan CSRF ini adalah membuat user ini yang sedang terautentikasi ini mengubah password mereka tanpa sepengetahuan mereka. DVWI ini pada sini, pada helpnya ini memberikan tips untuk setiap difficulty-nya dari difficulty low, medium, high, sampai impossible. Untuk medium ini terdapat kata bahwa developer ini akan melakukan cek dari mana page ini di requestnya, dari mana domainnya. Jika developer ini percaya jika domainnya itu sama dengan yang requestnya, pasti requestnya itu datang dari web aplikasinya sehingga dapat dipercaya. Sehingga mungkin diperlukan untuk menggunakan beberapa vulnerability lain untuk melakukan serangan ini, seperti Reflective XSS misalnya. Nah, sebelumnya saya akan coba praktikan bagaimana secara penggantian password ini secara legit atau secara diketahui. Sini saya akan coba menggunakan password, lalu saya akan copy, saya ubah, nah akan password change dan akan ada URL seperti berikut. Nah, pada kasus low, kita bisa saja langsung mengubah URL ini misalnya menjadi password 123 dan conf 123. Nah, lalu jika kita menggunakan ini dan kita save, kita berikan kepada orang lain yang sedang terautentikasi dalam bentuk malicious link lainnya yang sudah misalnya dimodifikasi menjadi bit.ly atau apa jenisnya, kita coba jalankan. Nah, pasti untuk low ini mereka bisa langsung terganti. Namun jika kita medium ini, kita coba ini berikut. Nah, that request didn't look correct. Nah, mengapa demikian? Kita bisa melihatnya tadi dari view help-nya ini, di mana untuk medium ini mereka akan melakukan cek dari mana realize request platform tersebut. Namun itu bisa dibilang aneh karena kita sendiri masih berada di dalam DVWA-nya, jadi seharusnya bisa. Nah, untuk melihat apa perbedaannya, kita akan coba menggunakan aplikasi untuk bisa menangkap request HTTP-nya. Maksudnya adalah Bobsuit. Kita coba untuk intercept. Lalu kita coba yang legit dulu. Nah, berikut adalah get-nya, request-nya. Nah, ini adalah link yang URL tadi yang tadi kita coba ubah namun tidak bisa. Nah, yang membedakannya ini adalah di mana ada refer. Refer ini memberitahu kepada websitenya dari mana requestnya itu berasal. Misalnya kan kalau untuk kasus ini requestnya berasal dari localhost DVWA vulnerability CSRF dan kita forward, dia bisa berubah. Namun jika kita coba misalnya ganti 123, kita coba kan lagi, kita dapat URL-nya tetaplah sama, namun yang membedakan di sini tidak ada namanya refernya tadi, sehingga
uh, requestnya itu tidak dinilai berasal dari DVWA vulnerabilities referernya tadi. Sehingga jika kita forward, nah, that request didn't look correct. Nah, untuk penyerangannya diperlukan paling mudah itu menggunakan social engineering. Nah, di sini saya akan melakukan 3 vulnerability yang berbeda untuk serangan ini. Yang pertama menggunakan serangan excess reflected, di mana serangan excess reflected ini kita bisa diminta untuk mengisi sesuatu string yang diinginkannya. Namun untuk pada vulnerability ini kita bisa mengeksekusi script JavaScript atau script script JavaScript pada kolom ini. Jadi misalnya saya akan coba script alert XSS seperti berikut. Nah, kita bisa mengeksekusi script pada dalam bentuk JS atau JavaScript. Nah, bagaimana kita bisa mengaplikasikan ini pada CSRF? Di sini saya sudah membuat script singkat untuk itu di sana, di mana saya menggunakan var untuk membuat sebuah objek image, dan di mana image ini source-nya adalah link pengubah password yang tadi dengan password pengganti menjadi changed password. Nah, sekarang jika saya coba copy script ini lalu saya jalankan di CSS ini, nah tidak ada alert atau sejenisnya pada ini, namun pada CSRF ini kredensial kita sudah berubah. Jadi misalnya kita coba admin dengan password ini, lalu kita coba login, nah akan tadi salah, padahal kita belum mengubah apa-apa dan password itu masih sama. Namun jika kita tadi menggunakan ini yang changed password ini, kita masuk, nah akan valid. Itu adalah serangan menggunakan XSS reflected. Selanjutnya saya akan coba kembalikan dulu ke settingan awal. Nah, untuk serangan saya selanjutnya saya akan menggunakan serangan file inclusion. Apa itu serangan file inclusion? Di mana serangan file inclusion ini memanfaatkan file PHP yang dapat dibuka atau file PHP yang dapat dibuka pada website yang sama, di mana mereka user itu sedang terautentikasi tanpa ada kecurigaan bahwa ada sesuatu yang berjalan di belakang layar. Nah, untuk serangan file inclusion ini dapat lihat jika setiap kita mengklik ini, maka page-nya ini akan berubah mengikuti apa yang terdapat di sini. Jadi misalnya tadi kita buka file 2 ada berubah jadi file 2 PHP. Jika kita membuka file 3, hasilnya adalah file 3 PHP. Nah, jadi di sini saya membuat file lagi bernama file 6 PHP yang saya simpan di direktori yang sama dengan file 1, 2, 3 ya. Bagaimana mengaksesnya? Kita coba menggunakan file 4 yang tadi juga terdapat di sini namun tidak terlist pada DVWA ini. Jika kita coba ganti ini menjadi 4. Nah, file 4 dia ada bentuk hidden. Nah, untuk ini saya membuat file baru ini agar saya tidak melakukan modifikasi pada ketiga file utama ini yang terdapat pada DVWA. Namun pada serangan nyatanya bisa saja kemungkinan besar bahwa filenya itu bisa diakses secara normal seperti file 1, 2, 3 ini. Nah, baik, sebagai simulasi saya akan coba gunakan file 6 tadi.
Oh iya, sebelumnya berikut ini adalah eh, isi dari file 6 PHP yang digunakan untuk serangan CSRF, di mana sama seperti script yang tadi saya buat pada ini, kurang lebihnya sama, di mana yang penting adalah image src yang berisi dengan URL-nya ini. Mengapa saya menggunakan image? Karena terkadang HTML ini HTML seperti DVOA ini, bahkan simple DVOA ini, mereka itu kadang suka menolak eh, fungsi sejenis fetch atau yang langsung membuka URL seperti itu. Jadi harus diakali, salah satunya menggunakan image. Nah, jadi selanjutnya saya akan coba buka file 6. Nah, baik. Sini berhasil, saya sudah melakukan serangan CSRF sehingga passwordnya ini sudah menjadi chain password. Nah, untuk kasus nyatanya, eh, file seperti ini tidak memberikan eh, keterangan senyata ini. Biasanya mereka memberikan keterangan yang kurang lebih sama seperti file-file yang lainnya. Jadi serangan ini termasuk tersembunyi, dan di sini juga tidak ada indikasi bahwa passwordnya itu sudah diubah. Padahal mereka ini, karena asumsinya mereka sedang membuka file-file biasa saja. Namun jika kita tes kredensial lagi menggunakan admin dan password yang lama, yaitu password, nah, akan menjadi salah. Namun jika tadi kita menggunakan changed password tadi, nah itu menjadi benar lagi. Nah, baik, sekian adalah serangan menggunakan file inclusion. Selanjutnya saya akan coba reset lagi. Nah, untuk serangan ketiganya saya akan menggunakan file upload. Di mana file upload ini kita disuruh mengupload sebuah file gambar ke website yang VOA sama ini. Untuk serangan ini saya sudah membuat file dalam bentuk HTML, HTML1. Saya coba buka. Nah, isinya juga kurang lebih sama persis seperti yang saya buat menggunakan XSS ini. Dia berisi source image yang dengan URL sama, passwordnya menjadi changed password juga sama seperti sebelumnya, tidak ada yang membedakannya. Yang membedakan itu hanya dalam bentuk file ini dalam bentuk HTML, dan jika dibuka itu dia akan memberikan halaman HTML baru yang biasanya digunakan untuk social engineering. Baik, untuk file upload ini saya akan menggunakan Brookswitch juga karena DVWA ini tidak menerima dokumen lain yang diupload selain PNG atau JPG. Karena jika kita gunakan secara normal, kita coba upload HTML ini, kita upload. Nah, image-nya tidak diupload karena hanya menerima JPG dan PNG saja. Nah, untuk mengakalinya, kita akan menggunakan Brookswitch kembali. Lalu kita coba upload lagi. Nah, karena kita menggunakan file upload ini, di mana file upload ini diuploadnya itu dan requestnya itu sesuai keinginan dari si penyerang, jadi kita bisa menggunakan Brookswitch untuk mengakalinya. Berbeda dengan serangan CSRF langsung yang misalnya menambahkan refernya pada request, kita tidak bisa melakukannya karena jika kita melakukan hal tersebut itu berarti kita harus selalu standby dan melihat apakah si calon korban kita itu berniat mengubah password, sehingga kita harus menangkap request dari korban tersebut, dan itu sangat tidak realistis menurut saya. Nah, selanjutnya pada bagian ini kita lihat ada content type-nya, itu ada application, sementara mereka itu hanya menerima image JPG.
Nah, selanjutnya karena itu saya akan akali menggunakan flag berikut image JPEG. Lalu saya forward. Nah, sebelumnya saya forward ini image JPEG ini untuk content type pada format JPEG. Jika kita coba mengupload file gambar, dia akan mendapatkan flag ini. Lalu kita coba forward. Nah, filenya akan terupload. Nah, di sini kita DVA ini dengan baik memberikan kita link bagaimana kita mengakses file tersebut menggunakan tambahan dari link ini. Nah, sehingga jika kita coba copy bagian sini dan kita tambahkan di sini, nah kita dapat link bukaan HTML-nya yang tadi kita buat tadi. Nah, misalnya kita sudah dapat link ini, kita bisa berikan link ini kepada orang lain secara normal. Misalnya pada sosial media kita bisa gunakan link berikut sejenisnya. Link phishing ini kita berikan kepada orang lain. Dan misalnya mereka membuka pada menggunakan akun mereka sudah terautentikasi, misalnya seperti ini. Oh, maaf. Mematikan interceptnya. Nah, ini akan membawa ke link yang HTML lain. Nah, pada percobaan ini saya tidak melakukan banyak selain memberikan sebuah tombol klik me saja yang mungkin terlihat tidak mencurigakan atau sangat mencurigakan tergantung bagaimana orang melihatnya. Namun pada kasus nyata biasanya mereka ini membuat link seperti HTML, gambar HTML ini seperti link phishing yang memberikan misalnya klik tombol ini untuk kembali atau lanjut selanjutnya. Nah, lalu saya coba intercept ini, saya klik, ada requestnya, di mana requestnya sama. Dia akan membuat request mengubah password, namun ajaibnya kita masih mendapatkan refernya. Meskipun agak berbeda, namun agak berbeda karena dia menggunakan hackable upload, namun karena asalnya sama dari lokal DVWA, maka jika kita forward, nah passwordnya akan diterima oleh DVWA. Sehingga jika kita coba admin dan password biasa, nah akan jadi salah. Namun jika kita menggunakan change password seperti yang tadi di sini, sekian di sini, kita coba ambil, kita login, nah dia akan valid. Baik, sekian untuk hasil praktik saya pada penyerangan CSRF ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.